Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kawan sekalian, saat kaum muslimin memasuki wilayah Madinah, ada satu ketergantungan kaum muslimin dalam situasi mereka berada di Madinah, ketergantungan kepada air. Sementara sumber air dimiliki oleh kaum Yahudi. Kalau saja ketergantungan itu terus menerus, maka kaum muslimin tidak akan bisa memberdayakan dirinya, dan pada akhirnya ketergantungan itu merendahkan martabat dan kehormatan mereka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya untuk bisa membeli sumur tersebut, sumber air itu. Maka kemudian Utsman bin Affan yang mengajukan diri akan membeli sumur itu, karena Nabi SAW memberikan jaminan mendapatkan sumur di surga. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa sumur ini milik Yahudi, sehingga wasiat Nabi kepada Utsman bin Affan, alaika bisiasat ma'al Yahud, engkau harus bersiasah menghadapi Yahudi. Kalimat inilah yang diingat betul oleh Utsman bin Affan, bahwa menghadapi orang yang memiliki kecenderungan hasad, dengki, iri, dan keburukan kepada kaum muslimin, Rasulullah SAW memberikan modal dalam menghadapi mereka dengan menggunakan siasat. Maka Utsman bin Affan kemudian mendatangi pemilik sumur itu, lalu Utsman pun bersiasat bahwa akan membeli sumur itu berapapun harganya yang ditawarkan, dan juga akan membayarnya tunai. Maka kemudian Yahudi ini pun tertarik, sehingga sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga tunai 60 dirham. Sejak saat itu kemudian sumur itu menjadi milik kaum muslimin, dan Utsman pun menyampaikan kepada banyak orang, ambillah air dari sumur ini agar kaum muslimin tidak ketergantungan. Sehingga kemudian orang Yahudi pemilik sumur itu pun merasakan kerugian yang sangat luar biasa atas apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, sehingga orang Yahudi itu pun menjual kembali sumur ini kepada Utsman. Utsman hanya bisa membayar 6 dirham dari 60 dirham yang kemarin dibayarkan oleh Utsman bin Affan. Karena menghadapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini harus dengan siasat. Disinilah makna siasat yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan kaum muslimin mengelola berinteraksi dengan banyak orang. Selama ini interaksi kita adalah interaksi homogen pada orang-orang yang lurus, soleh, dan baik saja. Sementara ada orang yang banyak berinteraksi kepada diri kita dengan banyak kepentingan dan kecenderungan. Sehingga Islam mengajarkan kepada diri kita, pandai-pandailah berinteraksi, mengelola hubungan dengan banyak orang. Kawan sekalian, ketika kita memasuki wilayah politik yang sangat luas ini, maka apa yang diwasiatkan Nabi kepada diri kita untuk berpandai-pandai dan bercerdas-cerdas menghadapi tipologi banyak orang dan mengelola interaksi mereka dengan benar adalah wasiat yang mengingatkan kepada diri kita agar kita tidak diombang-ambing oleh pandangan dan pemikiran orang yang mengelola diri kita. Justru sebaliknya, harus kita memiliki kemampuan mengelola mereka dari berbagai macam latar belakangnya. Inilah yang kemudian Mus'ab bin Umair selama 1 tahun di Madinah mampu mengelola cara pandang banyak orang yang ada di Madinah, yang pada akhirnya kemudian mereka pun menunggu-nunggu apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dengan begitu kita merasa miris bahwa kemampuan kita mengelola interaksi model ragam dan latar belakang banyak orang masih sangat rendah, yang menyebabkan kemudian kita tidak mampu berinteraksi di berbagai macam tempat dan pihak, yang menyebabkan kemudian kita menjadi korban dari interaksi orang lain kepada diri kita. Ke depan kaum muslimin, kader-kader dakwah
harus memiliki kecerdasan karena kita telah banyak inventarisasi ragam dan latar belakang orang, sehingga masa depan yang kita kelola atas masa depan yang disebutkan oleh Nabi, alaikum bisyasah, kamu harus bersiasat menghadapi banyak orang dengan latar belakang yang beragam itu, sehingga dihadirkan diri kita dalam situasi yang sedemikian rupa menghantarkan wujudnya kembali. Misi yang dibawa oleh Rasulullah pergi ke Madinah adalah misi keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, dan ketaatan. Sebagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW saat menduduki kota Madinah, beliau mengatakan, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumil laili nasubin niyam. Mudah-mudahan apa yang diwasiatkan ini menjadi kecerdasan kita di masa-masa yang akan datang, tidak diombang-ambing oleh kemampuan orang mengelola kita, tapi kita memiliki kemampuan mengelola, berinteraksi dengan banyak orang pada sesuatu politikan ke depan yang mudah-mudahan Allah hantarkan kebaikan dan kemaslahatan buat dakwah ini, insyaallah. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.